Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu dengan materi dan soal asli, tes intelijensi umum tentang perbandingan senilai, part 1, serta soal tambahan mirip soal asli. Rahasianya, ya, pertama kita lihat dulu teori ya. Perbandingan senilai adalah cara membandingkan dua objek atau lebih. Jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Perbandingan senilai memiliki jumlah variabel yang sama. Contohnya jumlah barang dengan harga barang, atau jumlah pekerja dengan gaji pekerja, dan lain-lain. Nah, contoh berikut adalah bentuk tabel ya, supaya mudah dipahami. Anggaplah ini bagian kiri, kemudian ini adalah tabelnya, kemudian di sini bagian kanan. Simpelnya adalah jika bagian kiri plus, maka bagian kanan plus. Atau bagian kiri minus, maka kanan minus. Jadi begitu. Kalau di sini plus bertambah, berarti di sini juga bertambah. Kalau dia berkurang, berarti juga di sini kanannya juga berkurang. Misalkan variabel kiri itu adalah P dan variabel kanan itu adalah Q. Maka bisa kita lihat modelnya di P1. Anggaplah P1 ya. P1 ke P2 itu bertambah dari 5 ke 10 misalnya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian P itu ke Q ya. Nah, Q itu tadi yang bagian kanannya, Q1, kemudian Q2. Ini juga pasti bertambah. Kita bisa lihat ini dari 20 ke 40. Nah, P1 juga ini bisa sama dengan ini ya, cuma dia berkurang ya. Jadi dia berkurang. Misalnya P1-nya besar, P2-nya lebih kecil. Nah, itu juga berlaku untuk Q ya. Q1, Q2-nya itu juga minus. Ya, cuma contohnya ini yang di atas ini adalah plus ya. Nah, ini bisa juga terjadi minus, misalnya di sini 10, kemudian 5. Nah, itu di sini 20, kemudian 15, bisa saja seperti itu. Itu adalah berkurang. Dari P1 ke P2 berkurang, berarti Q1 ke Q2 juga berkurang. Nah, rumus perbandingan senilai itu adalah P1 berbanding Q1 sama dengan P2 berbanding Q2. Atau bisa ditulis menjadi P1 kali Q2 sama dengan P2 kali Q1. Nah, contoh yang di atas ini kita lihat. P1-nya 5, kemudian Q2-nya 40. Ya, 5 kali 40. Kemudian P2-nya di sini adalah 10, kemudian Q1-nya adalah 20. Berarti 5 kali 40 itu sama dengan 200, 10 kali 20 itu juga 200. Berarti sama nilainya. Selanjutnya kita lihat contoh ya. Aplikasinya ya. Sebuah mesin cetak mampu mencetak dengan 10 lembar per menit. Berapa banyak kertas dicetak jika ada 5 mesin yang dioperasikan per menitnya? Jadi kita jawab. P1 1 mesin. Kemudian P2 5 mesin. Q1 ya, jadi ini bertambah ya. Q1 itu adalah 10 lembar. Q2-nya, nah ini yang menjadi pertanyaan, X lembar. Anggap saja X lembar. Sesuai dengan rumusnya, ya. Jadi ini kan bertambah ya, dari 1 jadi 5, jadi berarti 10. X-nya pasti lebih besar daripada 10 ya. Nah, ini contoh yang bertambah. Nah, perbandingan senilai, jadi P1 Q1 sama dengan P2 Q2, atau bisa kita tulis menjadi 1/10, karena P1-nya 1, kemudian Q1-nya 10, kemudian di sini P2-nya 5, kemudian Q2-nya adalah X. Sehingga 1/10 sama dengan 5 per X itu, ya seperti tadi kita bisa kali 1 kali X, kemudian 5 kali 10. Nah, hasilnya adalah 50. Jadi 1 titik X ini, titik ini saya pakai agar bisa membedakan antara kali dengan X ya. Nah, kalau di sini kan tidak ada masalah, jadi 5 kali 10 ya. Jadi jangan nanti bertanya kok titik di sini. Ya, titiknya ini artinya kali dengan X. Cuma karena lambang kali itu sama dengan X, maka saya bedakan dengan cara titik. Nah, kalau di sini kan tidak ada angka dengan angka, berarti kita pakai saja kali ya.
Jadi sama dengan X sama dengan 50. Maka jawabannya benar adalah B ya. B ya, 50. Suka dengan videonya? Like dong. Lembar per menitnya. Kemudian kita lihat lagi. Nah ini. Suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam 24 jam. Berapa jahitan dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja 80 tersebut? A adalah 15, B 16, C 17, D 22, E 24 jahitan. Nah, ini merupakan soal asli FR, artinya soal yang sudah pernah masuk di ujian-ujian CPNS berdasarkan field report, berdasarkan laporan yang soal apa saja yang naik. Nah, dari sini ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023. Nah, kita jawab. P1-nya adalah 20 jahitan. Kemudian P2-nya X jahitan karena tidak diterangkan di sini jahitan berapa jahitannya, dan itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian Q1 adalah, nah jadi ini P1 ke ini berkurang ya, karena kita lihat Q1 ke Q2-nya dari 24 jam menjadi 18, berarti ini juga berkurang. Perbandingan senilai. Nah di sini P1 per Q1 sama dengan P2 per Q2. Maka P1-nya itu adalah 20 jahitan per X ya. Di sini 24 per 18. Nah, dari sini P1-nya kan berkurang ya. Jadi P1 ke P2 itu berkurang. Kemudian Q1 ke Q2-nya berkurang. Berarti di sini P1 per Q1 sama P2 per Q2 ada 20 per X sama dengan 24 per 18. Artinya dia berkurang dari 20. Jelas bagian E sudah salah ya. Nah, 20 per X sama dengan 24 per 18, atau bisa ditulis menjadi seperti tadi P1 kali Q2, P2 kali Q1 ya. Jadi P1 kali Q2, P2 kali Q1, atau 24 dikali X sama dengan 20 kali 18. Nah, ini ada tekniknya sendiri agar cepat kita bisa menguraikannya atau mendapatkan jawabannya. Kita uraikan dulu 24 ya, 6 kali 4 kan, kemudian 20 itu 5 kali 4. Nah, ini juga 18, 6 kali 3. Maka kita bisa mencoret yang sama. Kiri kanannya, ya berarti 6 bisa dicoret. Kemudian 4 juga bisa dicoret. Tinggal X sama dengan 5 kali 3. Atau itu sama dengan X sama dengannya 15. Berarti jawaban yang benar adalah bagian A, 15 jahitan. Kemudian, soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal latihan ya. Jika seekor bebek rata-rata bertelur 15 butir per bulan, berapakah jumlah butir telur yang dihasilkan oleh 5 ekor bebek jenis sama setiap bulannya? A 65 butir, B 70 butir, C 75 butir, D 80 butir, dan E 85 butir. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ini merupakan soal latihan dan jawabannya nanti pada part 2 mendatang. Kita lewatkan lagi sebuah nasihat, yaitu tidak masalah dari mana Anda berasal, yang penting adalah kemana Anda pergi. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk menjadi seorang, impiannya menjadi seorang PNS. Semoga berhasil.